Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanjeng Natul Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan Saputra. Ya, kali ini kita akan membahas tentang teknik interfacing ya. Apa sih teknik interfacing itu? Teknik interfacing atau antarmuka ialah bagian dari disiplin ilmu komputer yang mempelajari teknik-teknik menghubungkan komputer dengan peralatan elektronika lainnya. Sistem komputer yang berpusat pada proses utama, baik itu mikroprosesor atau microcontroller, memiliki kemampuan yang besar dalam memecahkan masalah, tetapi tidak ada manfaatnya tanpa menghubungkan dengan peralatan lainnya. Berikut teknik interfacing menggunakan titik dua ya. Karena kita akan membahas interfacing menggunakan IC PP18255. Yang kedua adalah ADC, yang ketiga DAC. Oke, langsung saja. Teknik yang pertama yaitu menggunakan IC PPI 8255. PPI kepanjangan dari Programmable Parallel Interface 8255 ialah IC yang dirancang untuk membuat port masukan dan keluaran paralel. Chip ini diproduksi oleh Intel Corporation dan dikemas dalam bentuk 40 pin dual inline package dan dirancang untuk berbagai fungsi antarmuka dalam mikroprosesor. IC ini mempunyai 24 bit I/O yang terorganisir menjadi 3 port 8 bit atau 24 jalur dengan nama port A, port B, dan port C. Masing-masing port ini dapat berfungsi sebagai input atau output, termasuk port C, upper, dan lower. Difungsikan sama atau beda. Fungsi ini berbentuk dari kondisi data bus yang diprogram atau dirancang. Konfigurasi fungsi 825 adalah diprogram oleh sistem software sehingga tidak diperlukan komponen gerbang logika eksternal untuk perangkat parallel interface. Ya, selanjutnya adalah skema konektornya dari IC PP8255 adalah seperti gambar yang di samping. Yang pertama adalah memiliki 3 port A pin 1 sampai 4 dan 37 sampai 40. Port B pin 18 sampai 25. Port C-nya pin 10 sampai 17. Yang kedua adalah semua port dapat diprogram menjadi port input maupun port output atau keduanya, dan port C-nya dapat diprogram sebagai port control. Yang ketiga adalah address line AO pin 8 dan A0 pin 8 dan A1 pin 9. Digunakan untuk memilih port yang ingin diakses. PA0 sampai PA7 yang nomor 4. Port ini terdiri 8 bit, dapat diprogram sebagai input atau output dengan metode bidirectional input atau output. Selanjutnya yang kelima adalah PB0 atau port B0 sampai port B07. Dapat diprogram sebagai input output tapi tidak dapat digunakan sebagai port bidirectional. Yang selanjutnya adalah port C0 sampai port C7. Dapat diprogram sebagai I/O, dapat dipecahkan menjadi 2 yaitu CU bit PC4 sampai PC7 dan bit CL bit PC0 sampai PC3 yang dapat diprogram sebagai I/O. Yang ketujuh adalah RD dan WR. Sinyal kontrol aktif rendah ini dihubungkan ke 8255 jika 8255 menggunakan desain peripheral I/O, IOR, dan IOW dari sistem bus dihubungkan ke kedua pin ini. Yang ke-8 adalah reset. Pin aktif tinggal ini digunakan untuk membersihkan kontrol register. Ketika reset diaktifkan, seluruh port diinisialisasi sebagai port input. Selanjutnya adalah fungsi dari PPI 8255. Data bus buffer bidirectional thermostate ini digunakan untuk antarmuka 8255 ke sistem bus data. Data dikirim dan diterima oleh buffer berdasarkan eksekusi input atau output dari CPU.
Kata kontrol dan status informasi juga dikirimkan melalui buffer data bus. Yang kedua adalah read atau write dan control logic. Fungsi dari blok ini adalah untuk mengatur semua pengiriman baik internal maupun eksternal dari data dan kata kontrol. Blok ini menerima input dari alamat CPU dan bus controller, dan selanjutnya blok ini mengirimkan perintah ke kedua grup kontrol. Yang ketiga adalah chip select. Chip select juga logical low. Pada pin input ini maka komunikasi antara 825 dan CPU akan enable. Yang keempat adalah read. Logical low pada pin input ini maka 825 akan mengirimkan data atau status informasi CPU pada bus data. Yang kelima adalah write. Logical low pada pin input ini maka CPU dapat menulis data atau kata kontrol ke 8255. Yang keenam adalah A0 dan A1. Port 0 dan port select 1 sinyal input ini berhubungan dengan input RD dan WR. Mengontrol pemilih 1 dari 3 port atau register control, pin tersebut umumnya dihubungkan ke list signifikan bus dari ARC address A0 dan A1. Yang ketujuh adalah reset. Logical hack pada input ini akan menyebabkan reset pada register kontrol dan semua port ABC akan berfungsi dalam mode input. Yang ke-8 adalah port AB dan C. Terdiri dari 3 buah port 8 byte AB dan C, semuanya dapat dikonfigurasikan dalam berbagai variasi fungsi tergantung pada sistem software yang diberikan. Port A 8 bit data output lights buffer dan 8 bit data input lights. Port B 8 bit data output lights buffer dan 8 bit data input lights. Port C 8 bit data output lights buffer dan 8 bit data input lights. Semuanya sama. Semua 8 bit juga, ada output lights buffernya, ada input lights buffernya. Oke. Selanjutnya yang kedua adalah ADC. ADC atau bisa disebut analog to digital converter ialah sebuah sistem yang berupa rangkaian elektronik dengan fungsi untuk mengubah sinyal atau tegangan analog menjadi sinyal atau data pengubahan. Ini bertujuan untuk mendapatkan data sehingga mikroprosesor dapat mengolah data tersebut. Data digital hasil pengukuran ADC merupakan representasi dan masukan yang berupa data tegangan analog. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai teknik interfacing yang kedua, yaitu ADC. ADC dalam pembahasan kali ini fokus pada ADC yang dimiliki microcontroller keluarga AVR. ADC microcontroller keluarga AVR yang dimiliki merupakan ADC 8 bit referensi yang dapat diatur oleh keinginan programmer. Setiap tipe microcontroller AVR dengan seri Atmega XXXX memiliki fasilitas ADC yang dapat programmer digunakan. Setiap tipe memiliki jumlah ADC yang berbeda, akan tetapi memiliki resolusi yang sama, yaitu 8 bit. Berikut ilustrasi ADC mikro yang di dalam IC menjadi sistem. Berdasarkan gambar di atas, terminal yang penting dan harus diperhatikan dalam menggunakan fasilitas ADC. Terminal atau pin atau kaki IC tersebut diberikan nama AVCC dan RF. AVCC merupakan tegangan yang digunakan untuk kerja rangkaian ADC yang ada di dalam mikrokontroler. Pin tersebut agar dapat bekerja secara maksimal diberikan tegangan lebih dari 5 volt DC. Sedangkan pin RF merupakan tegangan referensi yang digunakan sebagai tegangan pembanding dan acuan ADC mikro dalam mengonversi tegangan analog menjadi digital. Tegangan RF dapat disesuaikan dengan kebutuhan akan kerapatan data dan pengkonversiannya. Semakin kecil tegangan referensi, maka resolusi pembacaan ADC semakin dapat. Berikut ilustrasi pengubahan analog ke digital. DAC adalah singkatan Digital Analog Converter.
sebuah piranti yang digunakan untuk mengubah sebuah masukan digital yang umumnya dalam bentuk biner menjadi masukan atau sinyal analog yang umumnya berbentuk arus, tegangan, atau muatan elektrik. Selain itu, DAC atau Digital to Analog Converter adalah suatu penghubung antara rangkaian digital dan rangkaian analog. DAC adalah perangkat elektronika yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Aplikasi DAC ini adalah sebagai antarmuka atau interface antara perangkat yang bekerja dengan sistem digital dan perangkat pemproses sinyal analog. Perangkat DAC bisa berupa rangkaian elektronika dan chip IC DAC. Fungsi DAC biasanya sering digunakan pada perangkat digital pada bagian output untuk membuat sinyal analog setelah sebelumnya sinyal diproses dalam bentuk digital. Cara kerja DAC sesuai dengan namanya digital to analog conversion, maka fungsi utama DAC adalah merubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Rangkaian DAC lebih simpel daripada rangkaian ADC. Rangkaian DAC, suatu rangkaian binary weighted DAC dapat disusun dari beberapa resistor dan operasional amplifier yang diset sebagai penguat. Penutup masing-masing switch mengakibatkan perangkapan nilai arus yang dihasilkan dari switch sebelumnya. Nilai konversi pada kombinasi penunjuk switch akan ditunjuk pada tabel di samping. Rangkaian DAC yang nomor 2R ladder DAC. Selain binary weighted DAC, ada metode lain dari konversi digital to analog, yaitu R/2R ladder. Metode ini banyak digunakan dalam IC DAC. Dalam rangkaian R/2R ladder, hanya dua nilai resistor yang diperlukan yang dapat digunakan untuk IC DAC dengan resolusi 8, 10, atau 12 bit, sehingga tegangan output analog dari rangkaian R/R ladder DAC dapat dihitung dengan menggunakan persamaan. Vout yang didapat dari kombinasi switch ini adalah min 5 volt. Nilai kombinasi dan hasil konversi rangkaian R/2R ladder DAC akan ditunjuk pada tabel di samping. Berdasarkan sumber energinya, DAC di pasaran dibagi menjadi 3: DAC desktop, USB DAC, dan portable. DAC desktop tenaganya berasal dari listrik rumahan, kemudian menggunakan adaptor. Tidak bisa hidup jika tanpa listrik rumahan. Yang kedua, USB DAC, sumber tegangannya dari slot USB yang juga berfungsi sebagai jalur data. Sedangkan DAC portable, tenaganya dari baterai yang tertanam di dalamnya, sehingga bisa dinyalakan tanpa listrik rumahan atau PC laptop. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.